Halo, berjumpa lagi, gue kayak guru TK. Ketemu lagi dengan Mr. Getge. Pada kesempatan ini agak mendingan ya, suaranya udah agak mendingan karena HP-nya udah merek Amerika, punya teman saya. Biasanya dulu pakai merek Cina. Ya tak bro? Iya. Nah, kemarin saya coba mengamati dulu karena ini sepatu yang saya pegang ini lumayan viral ya kemarin, lumayan viral dan banyak sekali sudah di review sama teman-teman YouTuber, influencer dan lain-lain, bagus-bagus fotonya dan lain-lain. Makanya saya di posisi terakhir aja, udah saya secara spesifikasi teknis aja, nggak secara looking. Kalau masalah kardus udah banyak dibahas teman-teman dari YouTuber lain. Kalau tulis-tulisan di sepatu juga udah dibahas sama teman-teman lain. Nah, saya sedikit info ya, karena waktu mau bikin sepatu ini si Kohiser itu ngomong, beliau itu kan orang perfeksionis, bikin sepatu itu detail, perfeksionis banget. Bisa nggak mas bikin sepatu itu levelnya level di atas brand-brand lokal gitu ya. Jadi prosesnya juga proses maksimal, karena kalau udah bicara Filternext itu kan biasanya ngomongnya autoclave. Jadi saya tertantang untuk pakai mesin autoclave. Kebetulan saya ada satu partner di Tangerang yang punya mesin autoclave dan emang beliau itu udah biasa bikin sepatu-sepatu brand-brand lokal yang lumayan terkenal lah. Makanya saya coba diskusi sama beliau untuk membantu produksi sepatu yang menurut saya waktu desain awal kita ngobrol itu udah kontroversi. Jadi saya sedikit waktu itu agak takut juga, wah ini keras nih, gaya satirnya keras nih. Saya sih, tapi karena marketing di medsos kan sendiri-sendiri. Kalau saya sendiri gaya jualan sepatu itu kan mungkin tidak bisa disamaratakan dengan teman-teman lain di brand lain. Jadi kalau saya hanya ngalir aja, jualan sepatu ngalir, karena waktu itu seperti yang sering saya tulis, saya hanya jualan insole lah aslinya ya, jualan insole. Dulu di sepatu iya, cuman habis itu ada masa kejenuhan, saya nggak mau ngurusin sepatu dan nggak mau nyebur di sepatu lagi. Sempat nyebur di dunia sepatu safety, cuman karena banyak problem proses dan lain-lain, akhirnya saya mencoba lah jalan gampang-gampang aja lah gitu, bikinlah insole. Nah, BTW untuk sepatu ini kalau teman-teman detailing ya, mungkin udah dibahas teman-teman lain, detailing, jahitan dan lain-lain, ini lumayan angkanya udah 90 lah, udah bagus lah untuk karakter brand lokal. Ini foxingnya, outsole-nya kemarin kita dengan spek bagus ya, udah spek bagus. Jadi insya Allah sih kalau dipakai awet ini, apalagi di koleksi lebih awet lagi, bertahun-tahun juga aman kalau di koleksi. Kalau dipakai jadi bagus juga. Cuman memang ada kelemahan kemarin di tali sepatu ini. Tali sepatu kita kalau bahasa anak industri namanya tali sepatu kolong ya, yang bulat. Tadinya kita mau pakai spek yang itu, cuman karena kita matching color sama outsole, pesennya harus waktu itu berapa ribu gitu. Makanya kita cari yang ada di pasaran, akhirnya pakailah warna ini dan spek talinya belum maksimal. Mohon maaf ini untuk tali sepatunya. Tapi untuk hal lain, ini outsole kita tidak diperuntukkan untuk teman-teman skateboarder ya sebenarnya. Ini agak saya empukin, nggak pakai keras banget enggak. Ini karena buat daily wear ini, buat jalan-jalan di mall, buat jalan-jalan di cafe apa itu, tujuan kita biar nggak licin. Karena nanti kalau saya ikutin speknya si teman-teman skateboard, ini keras nanti jadinya licin, di lantai-lantai juga kurang nyaman. Hanya ini saya pakai hardness agak saya suruh turunin sekitar 55, 60 sekitar segitu. Kemudian kalau untuk material
ini pakai, kalau saya sih bahasanya jean ya, karena saya orang kampung ya, jadi ngomongnya jean bukan denim. Material jeannya ini kebetulan dapat yang bagus juga. Ini agak beda sama teaser awal ya, teaser awal itu agak gelap gitu kan. Nah qadarullah, dalam perjalanan malah kita dapat satu material yang bagus, masukan dari teman. Nah ini bagus nih, kalau celana itu udah celana yang sekarang lagi model, jadi nggak solid, birunya itu nggak solid banget tuh, ada timbul putih-putihnya gitu. Kemudian sweatnya ini sweat kita dapat dari teman juga. Ini kalau kata Iser ya, kata Iser itu ini speknya sama dengan Nike. Kan kalau Iser mah khatam lah urusan spek sepatu Nike dan lain-lain. Makanya ketika saya sodorkan sweat ini, wah ini sweatnya punyanya Nike. Oh ya udah bagus berarti. Nah untuk hal-hal lain, comfortable patternnya ini udah bagus. Ini revisi dari yang pertama. Yang pertama dulu sepatu rakyat ya, ini sepatu rakyat kan agak ketinggian di sininya. Nah ini udah saya revisi, dikurangin jadi sekitar 5,5 in ini tingginya. Ini agak nyaman di, maaf di sini kak, nggak sopan ya, jangan di kaki, posisi sini agak nyaman. Kemarin agak tinggi di sini posisinya. Nah ini udah sedikit revisi. Sama yang di bagian depan sini, kemarin agak terlalu rapet, hanya satu jari gini, makanya kesannya kayak letoy. Nah sekarang ini agak lebar nih. Kalau bahasa gampangnya kita ngasih spare itu 2 jari untuk bagian nih, bagian di sini nih, bagian di eyelet ini ya. Ini kita kalau teman-teman pattern sih ngasih tahu saya juga dulu di pattern tapi sebentar, nggak terlalu itu, karena nggak terlalu mau fokus ya, karena nanti tujuan saya di marketing aslinya dulu kerja. Jadi di kuliah juga dapat pelajaran pattern, jadi saya sedikit-sedikit tahu lah, nggak terlalu tahu banget tapi sedikit-sedikit tahu. Jadi kita proporsionalnya ini hitungan gampangnya 2 jari pas dipakai sepatu, dipakai kaki itu ada 2 jari space untuk flexibility jalan. Itu yang saya tahu. Jadi ini udah pas segitu. Kemudian ini lastonya pakai 70S, kan ada 2 tuh, Converse U15 sama 70S. Nah ini kita pakai yang 70S, makanya sedikit mengadopsi gaya lebar dan lancip. Kalau yang U15 kan slim, dari sini udah mulai slim, dari samping ini udah mulai slim. Kalau yang 70S ini teman-teman bisa lihat bagian sininya lebar, bagian sininya lebar, bagian gembur kakinya ini lebar, tapi bagian depannya lancip. Ini kaki saya sih yang karakter lebar bisa masuk, dan ketika ditanya, saya kan size 43, saya pakai sepatu ini pas, nggak ada up size, nggak ada down size. Nah itu yang sering terjadi kalau kita terlalu menomorsatukan sentimeter. Kadang-kadang karena terjebak di ukuran sentimeter, kita lupa bahwa slim sama lebar sepatu ini mempengaruhi. Sama-sama 30 cm, tapi yang satu lancip, yang satu lebar, nanti ke kaki kesannya jadi sempit, jadi kayaknya turun size gitu. Nah untuk ngakalin itu biasanya teman-teman bisa naikin size. Kalau biasa pakai 30, pakai 43, pakai 44 gitu. Kalau saya kebetulan saya pakai ini pas 43, karena saya sama bosnya Kampes di FNF ya, kalau kata anak sekarang tuh FNF, family and friend and family. Jadi pajak preman kalau bahasa pastinya. Makanya ini saya pakai, saya coba ya, di kaki saya alhamdulillah pas dan enak. Mungkin teman-teman yang kakinya agak besar ya, kalau saya kan masih sedikit proporsional dengan tinggi saya 176, berat badan saya 80, itu masih proporsional. Mungkin teman-teman yang kakinya agak sudah mulai over, mungkin harus naik size emang, karena faktor slimnya di depan ini, faktor di depan ini. Tuh, kemudian kalau untuk insole sudah pasti, karena ini sedikit ada campur tangan saya, jadi insolnya produksi dari kami. Saya coba pakai spon, sedikit ada campuran pylonnya ya. Jadi ada kan spon, kalau orang pabrik spon tuh biasanya yang menyebutnya spon lokal. Spon lokal itu spon yang kayak sendal-sendal gitu, sendal-sendal yang
umum gitu yang tidak untuk dipres. Kan spon ada yang untuk dipres, ada yang tidak untuk dipres. Kayak untuk sendal itu tidak untuk dipres. Tadinya mau kita pakein PU, tadinya sama si bosnya Kampes kita mau apa pakai PU, dia nggak masalah karena kebetulan saya punya temen bikin outsole PU safety dulu, kita sering kerjasama. Saya mau coba injek di situ, cuman kan pertimbangan sepatu ini jadi koleksi, takutnya kalau pakai PU nanti lifetime. Teman-teman kurang begitu paham tentang lifetime, nanti sepatu didiemin 2 tahun, tahu-tahu insole-nya lepas gitu kan, insole-nya liquid, dia remuk gitu kan, nanti dibilangnya nggak awet padahal sebenarnya lifetime. Makanya kita pakai bahan spon biar nggak, kalau yang teman-teman kurang paham nggak ada protes nanti kok nggak awet sih, belum dipakai udah rusak insole-nya gitu. Nah itu pertimbangan kita akhirnya pakai spon. Kan ada ortolet juga ada, ini di sini ada, kita pakai ortolet. Kebetulan mesin press saya juga ada ortolet, buat ortolet. Cuman kemarin ortolet itu nggak bisa terlalu tebel tuh, nggak bisa, karena dia untuk posisi mangkok ya, posisi anatomi kaki kurang begitu bisa maksimal. Dinding sampingnya itu nggak bisa naik begitu, makanya rata-rata insole ortolet itu bentuknya U, ini bentuk kapal. Nah itu yang jadi pertimbangan kita, akhirnya memutuskan pakai spon aja, pakai spon pylon ya, campuran spon sama pylon, ada sedikit rubbernya gitu. Kan ada spon rubber juga ada. Spon rubber itu biasa dipakai sendal jepit, yang kalau teman-teman sering beli sendal jepit yang agak mahal itu kenyal, itu spon rubber namanya. Kalau untuk insole itu nggak cocok karena nanti keras jadinya. Mungkin itu saja teman-teman, insya Allah dengan harga 430 berapa? 439 ini make sense lah, worth it. Kalau bahasa netizen itu worth it. Kalau saya, kalau brand GetK nggak worth it. Brand GetK itu mainnya 200. Brand GetK itu brandnya rakyat, itu rakyat sebenarnya itu. Kalau ini karena collab ya, collab kelas-kelas kakap, jadi wajar harga segitu. Bahkan kalau brand lain sih 800-700 banyak ya. Cuman kan kalau kata Iser kok mahal, ya emang yang boleh untung hanya brand-brand tertentu, kita nggak boleh untung, kata dia begitu. Kalau GetK, karena GetK itu emang iseng ya, bikin sepatunya hanya iseng. Daripada bikin insole mulu bosen, bikin sepatu lah gitu. Iseng. Jadi teman-teman jangan jadi patokan masalah harga. Oke, itu saja pertemuan YouTube pada siang hari ini. Mudah-mudahan jadi masukan buat teman-teman semua. Apa yang tadi saya sampaikan bukan mutlak saya paling pintar, bukan. Cuman apa yang sedikit saya tahu, mungkin ada koreksi, silahkan di komentar. Terima kasih. Guys, Ipon ini merek di Amerika ya? merek Bulte Cino. Hah? Amerika Yang punya merek. yang punya merek Amerika. Iya.